Jadi sekarang aku mau bikin video tentang mungkin kisah seruku. Bukan kisah seru sih, seru memang, tapi cukup menegangkan pada saat proses persalinanku yang lewat bulan. Kenapa aku bilang lewat bulan? Jadi itu jauh banget dari HPL. Harusnya aku dijadwalkan itu pertengahan April, tapi lahirnya malah di awal Mei. Jadi itu jauh banget melenceng dari HPL. Walaupun memang tiap kehamilan itu bisa maju 2 minggu bahkan lebih, bisa juga mundur 2 minggu bahkan lebih. Nah, aku adalah salah satu yang termasuk kehamilan mundur dari HPL atau lewat bulannya. Jadi Zakfi itu lahir pada saat usia kandunganku hampir 41 minggu. Sebenarnya dalam beberapa kasus itu bukan sebuah masalah yang besar ya, tapi dalam kasusku itu menjadi sebuah masalah yang besar karena itu menjadi sangat berbahaya. Kenapa? Karena ternyata kandunganku itu atau air ketubannya itu sudah sangat-sangat keruh dan itu bisa sangat membahayakan untuk si janin. Pada saat kontrol terakhir itu dokter kandunganku itu sudah menyarankan untuk diinduksi karena kepala bayi sudah sangat optimal, kepala bayi sudah masuk ke panggul. Intinya tinggal dirangsang aja nih biar si bayi bisa keluar. Tapi aku sebagai seorang ibu yang sangat yakin bahwa bayiku ini pinter, dia tahu kapan keluar dan dengan cara apa. Pada saat itu sebenarnya gimana ya, pertaruhan yang sangat menegangkan sih sebenarnya, karena di satu sisi aku yakin bayiku ini kuat, bayiku ini pinter, dia tahu waktu yang terbaik untuk lahir, dia tahu dengan cara apa mau keluar gitu kan ya. Tapi di satu sisi aku juga khawatir nih, air ketuban itu kan semacam sumber kehidupan atau oksigennya si janin gitu kan ya. Kalau air ketubannya bermasalah, otomatis si janinnya juga bakalan terancam gitu. Di satu sisi aku mempertaruhkan rasa percaya diriku, di satu sisi aku mempertaruhkan keselamatan anakku. Pada saat kontrol terakhir itu aku masih yang nanti deh dok, aku pertimbangkan dulu nih. Dari awal tuh aku pengen banget lahiran normal tanpa intervensi medis apapun ya, termasuk induksi. Itu keinginanku, tapi memang balik lagi sih kalau misalnya keadaannya nggak memungkinkan ya wallahu alam. Aku yakin semua ibu itu pasti memiliki keputusan terbaik demi keselamatan si anak dan juga dirinya. Tapi pada saat itu emang aku kayak rasa percaya diriku tuh sangat-sangat tinggi gitu loh. Aku yakin anakku bisa lahir normal tanpa intervensi medis apapun, walaupun keadaannya sudah seperti ini, air ketuban yang keruh, bla 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 bla. Tanggal segini kalau belum juga kontraksi, langsung aja kita ambil tindakan. Wow, serem banget itu waktu denger kayak gitu tuh, kayak yang oh my god. Akhirnya aku nggak periksa di tempat dokter kandunganku lagi, aku cari second choice, aku ke dokter kandungan yang lain. Aku pengen ngedapatin beberapa referensi, karena kan ya wallahu alam ya, tiap detik kan bisa aja berubah gitu kan ya, siapa tahu tiba-tiba air ketubannya berubah. Itu harapanku pada saat itu. Akhirnya aku ke dokter lain dan ternyata diperiksa emang keruh. Air ketubanku itu keruh banget, janinnya itu sudah sangat ke bawah banget, dia sudah siap meluncur lah ibaratnya, siap keluar gitu. Terus aku nanya dong, ini kira-kira kalau sampai awal Mei masih bisa nggak ya kira-kira? Tergantung, kalau misalnya ketubannya nggak merembes ya kan, keadaan optimal maksimal, ibunya masih sehat ya, insya Allah bisa sampai awal Mei sesuai dengan deadline yang dikasih sama dokter kandunganku sebelumnya. Akhirnya aku mulai gencatan senjata nih, aku makin rajin main berting ball gitu, aku rajin yoga, aku rajin senam hamil, bahkan aku goyang India yang agak mengguncang perutku gitu. Sebenarnya itu nggak boleh ya sebenarnya ya, cuman pada saat itu aku kayak yang ayo nak, ama yakin, ama itu panggilan untukku, artinya ibu. Ama yakin kamu pinter, kamu tahu waktu yang terbaik
untuk keluar. Bismillah, bismillah, pokoknya rajin berdoa. Itu benar-benar sangat harap-harap cemas sih ya kan, karena deadline-nya sudah ada dari dokter kandungan tapi belum ada tanda-tanda kelahiran. Aku juga ikhtiar, kebetulan aku sama suami itu kan hubungan jarak jauh, dia di Jakarta, aku di Kalimantan. Akhirnya aku suruh dia majuin deh cutinya, kita ikhtiar induksi alami. Akhirnya suami datang, kita coba induksi alami, kita makin rajin power walk, bahkan yang awalnya dengan jarak sekian meter menjadi sekian meter, jadi ditambah jaraknya biar untuk merangsang si dede ya kan, induksi alami. Jadi induksi alami itu banyak banget yang aku dapat ilmunya itu. Salah satunya tuh dengan senam juga bisa, yoga hamil juga bisa. Kemudian makan buah-buahan yang memiliki kandungan zat-zat khusus untuk merangsang bukaan juga. Terus ada induksi alami, yaitu hubungan badan antara suami dan istri, itu juga bisa. Tiba-tiba tanggal 1 Mei itu aku kayak feeling aja gitu, mempersiapkan diri, kayak aku tiba-tiba luluran, aku pakai hand body lotion gitu. Itu pokoknya kayak yang tiba-tiba terus suamiku nanya, kamu dalam rangka apaan? Pokoknya aku bilang aja kayak gini, kayak kan bentar lagi ketemu Zaksvi, jadi aku harus siap-siap dong. Masa mau ketemu anak untuk pertama kali, emaknya nggak dandan cantik gitu kan, nggak dandan cakep gitu kan ya. Udah kayak gitu aja gitu, kayak ya nggak ada pikiran apa-apa pada saat itu gitu. Tiba-tiba tanggal 2 pagi itu aku ingat banget, aku power walk sama suami agak jauh jaraknya, jauh banget, bahkan itu sampai di jalan tuh aku agak keliengan gitu, agak pusing gitu. Tapi ya aku tetap santai aja gitu, tetap semangat gitu, walaupun di pinggang tuh sudah rasa kayak gimana gitu ya. Mungkin ini pengaruh karena udah hamil tua ya kan, jadi makin berat bobotnya, makin berat bawaannya kan, jadi pinggang capek untuk menopang gitu kan ya. Ya udah pede aja gitu, power walk. Terus pas pulang ya kan, lagi sarapan, terus pengen pipis gitu kan ya. Akhirnya anakku lewat. Terus akhirnya sini kamu ya, ini dia hasilnya. Terus habis itu power walk, pas pulang itu pengen pipis ya kan. Pas pipis itu ngelihat ini dong, pas pipis tuh ngelihat bercak darah. Itu tuh biasanya tuh kalau di awal kehamilan dia kan lihat bercak darah kan trauma ya, karena kan sempat pendarahan gitu. Tapi pas di akhir kehamilannya dia tuh ngeliat bercak darah tuh kayak wow, seneng banget gitu, langsung pengen teriak-teriak rasanya, langsung pengen loncat-loncat gitu. Karena kan bercak darah itu kan tanda awal kalau akan melahirkan ya. Seneng banget pada saat itu. Jadi aku jadi aku makin rajin main bertimbolnya dengan harapan, ayo dek cepat, kepalamu harus cepat turun gitu, biar kita cepat ketemu gitu ya. Walaupun aku tahu sih kehamilan pertama itu memang waktunya cukup lama ya. Jadi pada saat itu rajin-rajin bertimbol, aku dengerin lagi musik-musik yang naikin moodku gitu kan ya, biar tetap happy. Karena kan katanya kalau lahiran itu kita harus happy, moodnya harus tetap oke ya kan, fisiknya harus sehat, mentalnya harus terjaga, tetap waras, tetap sadar kayak gitu, biar lahirannya bertenaga dan lancar. Walaupun sudah cukup banyak darahnya keluar gitu, nggak langsung ke rumah sakit, karena kan lahiran pertama itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dari bukaan 1 sampai lengkap gitu kan ya. Jangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi ya udah main di rumah aja, di rumah aja kita mengoptimalkan posisi si dede. Oh iya sayang. Mengoptimalkan posisi si dede biar dia cepet nyari jalan keluarnya gitu. Terus pas sorenya itu aku ngerasa udah kayak yang wow, ini intensitas sakitnya udah mulai asyik nih, udah mulai dahsyat gitu kan ya. Coba deh akhirnya panggil bidan untuk ke rumah cek bukaan. Pas dicek VT, vaginal touch, itu ternyata baru bukaan 2 sempit katanya, 2 sempit. I don't know ya, 2 sempit 2 lebar itu gimana, tapi yang pasti sebelum ke bukaan 2 itu ada 2 sempitnya dulu gitu.
Jadi ya masih lama lah, masih panjang perjalananku katanya. Oke, fine, segini aja udah cukup. Seru. Malamnya tanggal 2 itu aku pengen nyoba tidur tapi nggak bisa tidur, itu padahal ngantuk banget, nget. Jadi kayak yang aku tuh kepikiran gitu, ini air ketubanku merembes nggak ya, walaupun aku udah tahu teorinya kalau air ketuban merembes itu pasti celana dalam itu pasti akan basah, kecuali dia yang pecah plok gitu, maklok gitu, nah itu baru yang sudah gawat banget dan harus segera lahiran kayak gitu kan. Akhirnya ya udah pas tengah malam itu sudah nggak kuat lagi, akhirnya pesan kamar dan berangkatlah kita ke rumah sakit. Di perjalanan itu bisa tidur tuh karena enak kan ya, kayak di ayun-ayun gitu di mobil kan, jadinya bisa tidur, alhamdulillah nggak terlalu sakit tuh pas di dalam mobil. Terus pas udah nyampe rumah sakit, kerasa lagi nih, bahkan turun pun dari mobil tuh udah kayak yang wow. Nikmat ya ternyata ya. Akhirnya nyampe rumah sakit, dicek detak jantungnya segala macem, semuanya oke, semuanya bagus. Dengan diriku yang sudah bingung mau berekspresi kayak apa gitu kan ya, ya udah tetap power walk, tetap dengerin musik yang bikin naikin mood, tetap minum, tetap makan, pokoknya harus berenergi lah, harus ada tenaga, pokoknya nggak boleh lemes-lemes, pingsan gitu ya kan, harus tetap memberdayakan diri lah istilahnya. Dicek bukaan, oke. Dari awal sebelumnya itu pembukaan 4, cepat tuh ke pembukaan 6. Saat di pembukaan 6, oke, kita nggak perlu induksi karena bukaannya lancar, alhamdulillah. Itu rasanya bahagia. Kirain tuh akan cepat tuh dari bukaan 6 ke bukaan lengkap gitu, ternyata lama. Pokoknya tuh seharian dari pagi, dari siang tanggal 2 itu sampai akhirnya tengah malam, sampai akhirnya subuh, azan subuh itu ternyata kirain tuh sudah bisa lahiran kan ya, azan subuh ya. Pas selesai azan subuh ya, pas dicek lagi bukan dalam, ternyata sudah bukaan lengkap nih. Akhirnya dokternya dihubungi. Itu mungkin karena aku kehabisan energi ya, benar-benar ngeden itu ternyata susah banget. Teorinya tuh kayak gampang banget, tarik nafas aja, tahan, ya baru dikeluarkan ya kan. Jangan lupa mata nggak boleh nutup, pokoknya tuh jangan angkat panggul, bla bla bla, itu teorinya sudah hatam ibaratnya gitu. Tapi pada saat hari eksekusinya, hari hanya tuh kayak semuanya buyar, dan ternyata nggak segampang itu ngeden itu. Pokoknya tuh ada mungkin hampir sejam aku ngeden nggak keluar-keluar. Dan benar, air ketubanku itu bukan hanya keruh tapi sudah hijau kental. Dokter sama bilang nih kan, lihat sendiri kan, dia ngasih tahu suami sih, aku dengar percakapannya udah hijau. Dan alhamdulillahnya lagi, anakku ini pinter. Selama 1 jam di jalur lahir itu dia nggak stres, bayangkan. Jadi selama aku ngeden itu tuh detak jantungnya si Zakswi dicek terus tuh, alhamdulillah stabil. 1 jam padahal di jalur lahir, dia nggak yang stres atau dia yang nggak kenapa-kenapa tuh, bener-bener alhamdulillah banget, alhamdulillah, bener-bener nih anak strong banget, kuat banget. Akhirnya Zakswi keluar itu dia nggak nangis yang kayak anak bayi pada umumnya yang owe yang suaranya nyaring kenceng gitu, nggak. Dia bener-bener cuma kayak merintih meringis gitu loh. Jadi akhirnya langsung ditangani oleh dokter anak. Jadi bener-bener satu ruangan itu tuh ada dokter kandungan, dokter anak, dan juga 2 bidan. Jadi benar-benar langsung ditanganin sama dokter anak, dimasukin selang ke jalur pernafasannya. Jadi kayak dikeluarkan gitu air ketuban yang sempat yang sempat dimasuk ke saluran pernafasannya, biar nafasnya ini bisa normal lagi, biar suaranya itu bisa kencang lagi, bisa keluar gitu. 1 jam ngeden gitu kan ya, seharian ngerasain kontraksi yang maha dahsyat gitu, kayak yang alhamdulillah ya Allah anakku sudah lahir. Dokternya bilang ini kita masih ada 1 PR lagi nih, ngeluarin ngeluarin plasentanya si Zakswi, teman dia selama dalam kandungan.
normalnya ya itu pada saat dilakukan tindakan ari-arinya akan langsung keluar. Ternyata ada satu lagi cobaannya, yaitu plasentanya lengket. Otomatis aku mendapatkan suntikan gitu di paha. Udah nggak kerasa deh pokoknya tindakan apapun yang dilakukan dokter pasca si Zaksui itu keluar tuh udah nggak kerasa sama sekali. Setelah dikasih suntikan di paha kanan masih nyangkut juga. Itu perutku sudah yang kayak dipijit-pijit gitu lah. Pokoknya tuh usaha banget biar keluar nih plasentanya. Sampai akhirnya dapat lagi suntikan di paha kiri. Jadi kanan kiri paha sampai disuntik tuh demi ngeluarin plasenta ini nih. Sampai akhirnya pada saat proses itu tuh suami akhirnya nyerah. Dia nggak tahan lagi untuk lihat ke bawah karena dia mual, pengen muntah saking banyaknya darah di mana-mana gitu kan ya. Suami emang bilang sih dia nggak tahan sama yang namanya darah-darah gitu, tapi emang dia the best sih, dia bela-belain untuk nemenin lahiran. Bahkan dia berani tuh ngeliatin kepalanya Zaksui pas baru-baru nongol gitu. Untuk kalian yang galau juga, air ketubannya sudah keruh, air ketuban sudah hijau gitu kan ya, tapi anaknya ini belum ngasih tanda mau lahir gitu. Pokoknya kalian rajin-rajin aja cek ke dokter kandungan kalian. Kalau bisa cari referensi, jangan cuman ke satu dokter kandungan, cari referensi ke dokter lainnya, ditimbang-timbang lagi dengan benar sebenar-benarnya. Kalau bisa tuh sholat tahajud, curhat sama Allah ya kan, mohon diberikan jalan keluar, diberikan petunjuk gitu kan ya, biar apapun yang kalian putuskan untuk kelahiran kalian itu tidak salah nantinya. Jadi dari kasusku ini aku cuma pengen ngasih tahu aja, kalian jangan pernah panik, berpikiran jernih apapun itu ya kan, apapun kondisinya. Walaupun kalian mempercayakan semuanya kepada dokter kandungan, tapi kalian juga harus memiliki ilmu. Jadi jangan kosong gitu aja. Jadi kalau dokter nyaranin apa langsung iya dok, pokoknya jangan main iya aja. Cari lagi, ditelaah lagi, ini bagus, ini baik nggak untuk janinku, ini baik nggak untuk aku. Cari referensi, pokoknya jangan sampai miskin ilmu. Banyak banget ilmu-ilmu yang bisa diakses ya kan. Sekarang zaman modern, ilmu banyak banget bisa diakses. Pertimbangkan juga masukan dari orang-orang terdekat kalian. Dan kita juga sebagai ibu harus memiliki keyakinan, harus yakin pada bayi kita. Entah kapan dia mau lahir dan dengan cara apa, pokoknya wallahu alam. Karena bayi itu pintar banget, dia tahu cara yang terbaik dan kapan waktu yang terbaik untuk lahir. Pokoknya jangan panik, meskipun air ketuban kalian itu dinyatakan sama dokter udah keruh dan waktu lahiran masih lama, disuruh induksi, sesar, atau etc. sebagainya, kalian harus tanya lagi tuh, ini air ketubannya kira-kira kalau sampai sekian hari itu masih mencukupi nggak? Atau gimana dengan detak jantung si janin masih normal, apakah dia stres atau bla bla bla. Pokoknya tanya terus, jangan diem aja, ibaratnya jangan manut aja gitu. Dokter suruh A, kita A, dokter suruh B, kita B. Kita memang pasrah, kita memang mempercayakan kepada si dokter tentang kelahiran, tentang proses kelahiran ini. Tapi kita juga harus punya kepercayaan diri, kita harus punya keputusan sendiri. Jadi nggak boleh pasrah aja, karena momen kelahiran itu kan momen sakral, momen seumur hidup gitu yang akan kita ingat. Kita nggak mau kan justru momen sakral itu menjadi momen yang traumatik bagi kita gitu kan ya, karena prosesnya nggak sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan gitu. Kalau dalam kasusku sih alhamdulillah, walaupun banyak cobaannya tuh, tapi kayak prosesnya tuh sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. No intervensi medis, pokoknya normal, lancar. ASI juga alhamdulillah lancar, anaknya nggak bingung puting. Pokoknya alhamdulillah banget dibalik semua cobaan itu ternyata banyak banget kemudahan-kemudahan yang akhirnya Allah berikan. Buat kalian mungkin yang kurang jelas dengan video ini dan pengen nanya-nanya atau sharing, silakan aja tulis komentarnya, insya Allah aku akan balas. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.